Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Kami percaya bahwa Jemaat Tuhan selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pulihkan kami. Kau yang sembuhkan kami Tuhan Yesus. Tenanglah hai jiwaku, berserah pada Yesusku, penyelamatku. Berserah hai jiwaku sepenuhnya pada Yesusku, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Oh, bila sembah kami Tuhan. Berserah hai jiwaku sepenuhnya pada Yesusku, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu
yang bebaskanku, sebab darah-Mu, oh, darah-Mu yang suci kan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tak terbatas. Oh, kami sembah. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. 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 Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang suci kan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, sebab Kaulah Tuhan, sebab Kaulah Raja
raja di dalam hidupku. Oh, ku menyembahmu, ku memujimu, sebab Kaulah Tuhan, sebab Kaulah Raja di dalam hidupku. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, memujimu, ku memujimu. Oh, sebab Kaulah Tuhan, sebab Kaulah Raja di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersyukur kita telah menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami akan menyampaikan beberapa informasi seputar pelayanan GKI His Grace. Info pertama, kami tetap mengundang Anda untuk mengikuti ibadah Minggu Raya GKI His Grace. Sesi pertama jam 9 pagi di channel YouTube His Grace Church. Dan sesi kedua jam 12 siang di channel YouTube HGC Jakarta. Dan bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, Anda masih dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank berikut ini. Anda juga bisa scan QR Code melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Dan saat ini, siapkan Alkitab dan catatan saudara untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Jerry Arifin dengan tema Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur setiap kebaikan-Mu, setiap kasih anugerah yang menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini,
Itu semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Doa kami bila pujian penyembahan kami naik seperti dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu, dan Engkau selalu bertahta di setiap pujian kami di dalam nama Yesus. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Percaya setiap benar firman-Mu Tuhan jatuh dalam hati kami. Itu boleh berakar, dia bertumbuh, dia berbuah, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat-berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami dan jadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau pada malam hari ini. Kami siap diberkati, yang siap diberkati. Haleluya. Kita katakan amin. Langsung saja kita buka firman Tuhan dalam Sefanya pada pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita Sefanya pada pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ya, tema khotbah saya malam hari ini yaitu bersemangatlah. Kalau kita lihat, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seruan untuk Bertobat. Ya, bertobat itu selalu identik dengan yang namanya dosa. Ya, pembunuhan, perzinahan, pencurian, pendustaan, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan apa? Bersemangatlah. Bersemangatlah. Kenapa semangat? Karena akhir zaman ini iblis ingin membunuh yang namanya semangat. Iblis ingin mencuri yang namanya semangat. Karena semangat adalah awal dari iman kita. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, di mana iblis ingin membunuh semangat dari perempuan yang pendarahan 12 tahun. Firman Tuhan dalam Injil Markus pada pasal yang kelima. Injil Markus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan demikian. Injil Markus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Alkitab katakan, saudara, perempuan ini telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Keadaannya bukan lebih baik, tapi makin buruk, saudara. Makin buruk. Tidak ada faedahnya, saudara. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan yang ia hadapi. Tapi saya percaya dalam kelemahannya, kuasa Tuhan semakin sempurna, saudara. Amin, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara, di mana perempuan ini masih memiliki yang namanya semangat. Kapan perempuan ini memiliki semangat? Ketika ini perempuan ini mendengar tentang Yesus, saudara. Tentang Yesus. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita lihat pada ayat yang ke-27, saudara. Firman Tuhan katakan demikian pada ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia menjamah, saudara. Yuk, ayat 29 dia katakan demikian, saudara. Ayat 29. Seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, saudara. Dia telah sembuh dari penyakitnya. Perempuan ini ketika dia melihat, dia mendengar tentang Yesus, dia memiliki semangat yang baru, saudara. Dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Karena semangat adalah awal
dari iman kita. Ada amin saudara. Semangat dari awal iman kita. Sekalipun saudara tidak melihat kuasa Tuhan, saudara tidak melihat mujizat Tuhan dalam setiap proses yang saudara alami, saya percaya saudara, saya katakan saudara tetap semangat. Amin saudara. Saudara tetap semangat. Karena semangat saudara, awal adalah dari iman kita. Amin. Iman yang besar itu dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang sejati itu tetap percaya. Walaupun gunung tidak beranjak. Amin saudara. Tidak beranjak. Sama kata itulah semangat. Yang kedua saudara, di mana iblis ingin membunuh semangat daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana mereka harus menyembah patung Raja Nebukadnezar. Sebetulnya yang dibunuh adalah apa? Semangat mereka. Daniel pada pasal yang ketiga, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para pengusaha, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli-ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Kita loncat saudara ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita loncat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kalau kita lihat, mereka diperhadapkan dengan dua pilihan. Benar saudara? Ya, yaitu kehidupan dan kematian. Iman mereka, semangat mereka sebetulnya yang dibunuh saudara. Iman mereka benar-benar diuji pada saat itu. Ya kita saudara, baru sakit kaki sedikit saudara, semua ngeluh. Belum lagi Tuhan uji lewat kantong kita, alias pope saudara. Lebih mengeluh. Nah, saya katakan apa perbedaan sekolah dan kehidupan? Sekolah menggunakan pelajaran sebagai ujian, sementara kehidupan menggunakan ujian sebagai pembelajaran kehidupan kita. Tapi banyak orang mengeluh yang namanya ujian, saudara. Banyak orang mengeluh yang namanya ujian. Ujian itu baik, tapi tidak enak. Benar saudara? Ujian itu baik, tapi tidak enak. Jadi segala sesuatu yang enak itu belum tentu baik. Dan segala sesuatu yang baik itu belum tentu enak saudara. Ya contoh saudara, rokok saudara. Banyak orang katakan enak, Pak Pendeta enak. Tapi itu tidak baik saudara. Itu tidak baik saudara. Kalau kita lihat doa daripada Daud saudara. Daud doanya demikian. Tuhan, uji aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Pernah enggak saudara doa demikian saudara? Ya Pak Pendeta boro-boro Pak Pendeta. Sedangkan dia berdoa, dia datang sendiri saudara. Bukan sendiri, di teman-teman. Bikin susah. Saudara. Yuk Mazmur pada pasal yang ke-26. Mazmur pada pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Firman Tuhan katakan demikian. Ayat yang pertama dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku.
Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara, pernah tidak saudara demikian? Doa demikian, Tuhan uji aku Tuhan, Tuhan cobalah aku Tuhan. Ingat baik, lewat ujian kita bisa tahu sampai di mana kemampuan kita. Amin, saudara. Sekali lagi saya katakan, saudara, lewat ujian kita bisa tahu sampai di mana kemampuan kita. Ayo katakan, saudara, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau kita hidup dalam kebenaran, apapun ujiannya, justru ujian itu yang akan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Ujian itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, banyak orang Kristen, saudara, ketika mulai diuji, langsung berdoa, Tuhan kalau boleh Tuhan singkirkan Tuhan. Kalau boleh Tuhan beban ini angkat Tuhan. Tapi saya katakan justru dalam ujian kita bisa melihat kuasa Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, waktu Sadrak, Mesak, Abednego diuji, saudara, dia tidak katakan, Tuhan turunkan hujan Tuhan untuk menghentikan api ini. Tidak, saudara. Di dalam setiap proses yang mereka alami ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kita kembali dalam Daniel pada pasal yang ketiga. Kita lihat pada ayat yang ke-19. Daniel pada pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan demikian. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperlihatkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kita loncat saja ayat 24, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kalau kita dalam kebenaran, apapun ujiannya, justru ujian itu yang dapat menyelamatkan kita. Amin, saudara. Kita ayat 28, kita lihat, saudara. Ayat yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Doa saya, kita harus memiliki semangat seperti Sadrak, Mesak, Abednego agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, di mana iblis ingin membunuh semangat daripada Saul dan para tentaranya ketika menghadapi Goliat. Kemana Saul dan tentaranya ketika melawan Goliat? Mereka patah semangat, saudara, ketika mereka melihat Goliat yang gagah perkasa. 1 Samuel pada pasal yang ke-17. 1 Samuel pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sinyal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lubing tembaga. Gagang tombaknya seperti pasa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sinyal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat yang ke-11, kita lihat ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu,
maka cemaslah hati mereka dan sangat apa? Ketakutan, saudara. Ketika Saul dan para tentaranya melihat yaitu Goliat, mereka apa? Takut. Mereka patah semangat, saudara. Kenapa, saudara? Mereka takut dan patah semangat. Karena mereka melihat apa? Masalah mereka lebih besar daripada Tuhan mereka. Ya, saudara. Mereka melihat Goliat yang tingginya kurang lebih 3 meter, saudara. Luar biasa. Dan baju sirahnya saudara, baju perangnya itu, ya saudara, kurang lebih beratnya sama seperti 1 karung beras. Siapa yang nak mau takut? Benar, saudara? Siapa yang nak takut? Saya katakan, ubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Karena gambar diri yang salah akan menghalangi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dari 12 pengintai, 10 pengintai ini punya gambar diri yang salah. Sehingga mereka menyebar cerita ketakutan dan janji Tuhan pun tidak jadi milik mereka. Tuhan sudah janjikan tanah yang penuh dengan susu madu itu akan menjadi milik. Tetapi apa, saudara? Mereka mempunyai gambar diri yang salah. Bilangan pada pasal yang ke-13. Bilangan pada pasal yang ke-13. Kita lihat pada ayat yang ke-32 dan 33. Bilangan pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-32 dan 33. Firman Tuhan katakan demikian. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, singkat cerita, saudara. Siapa yang mengalahkan Goliat? Daud, saudara. Daud. Kenapa Daud? Karena Daud bersemangat. Karena dia datang dengan Allah, saudara. Daud datang bukan dengan senjata, tetapi Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Daud tidak patah semangat ketika melihat Goliat yang tingginya kurang lebih 3 meter, saudara. Tidak patah semangat. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tidak pernah mencari tahu tentang kekuatan Goliat. Benar, saudara? Kita lihat pada ayat yang ke-49. Kita kembali dalam 1 Samuel pada pasal yang ke-17 pada ayat yang ke-49. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya kepada dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tidak pernah mencari tahu kekuatan Goliat. Karena Daud mengenal betul kekuatan Tuhan, saudara. Apapun masalahmu hari ini, pergumulanmu hari ini, cari Tuhan. Amin, saudara. Cari Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti suka tantangan. Amin, saudara. Orang yang dekat sama Tuhan pasti suka tantangan. Jadi masalah bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi harus dihadapi. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya saudara di rumah yang punya tubuh darah Yesus, kita akan angkat yaitu hosti yang akan diubah menjadi tubuh, dan anggur akan diubah menjadi darah Yesus. Sebelum kita menyatakan tubuh darah Yesus, kita lihat firman Tuhan. Apa perbedaan Adam dan kita? Adam ketika makan buah pengetahuan, Adam mengenal yang namanya dosa. Sementara saudara dan saya ketika makan tubuh darah Yesus, saudara mengenal yang namanya kebenaran. Amin saudara. Firman Tuhan dalam Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, mereka berdosa. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Kita ketika kita makan tubuh darah Yesus, kita mengenal yang namanya kebenaran saudara. Amin saudara. Nah firman Tuhan dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-24, pada ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan demikian. Injil Lukas pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Kita tahu cerita ini di mana murid Yesus bernama Kleopas dari Yerusalem ke Emmaus, mereka bercakap-cakap dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika mereka sampai ke Emmaus, Yesus menguncap-uncapkan roti. Yesus katakan, makanlah ini tubuhku, minumlah ini darahku. Di situ mereka terbuka, mereka mengenal Yesus, tapi Yesus telah hilang, lenyap dari tengah-tengah mereka. Yuk kita lihat pada ayat yang ke-30 dan 31, masih dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-24, ayat yang ke-30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengecap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, mengenal Yesus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita loncat ayat yang ke-35. Firman Tuhan katakan, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal dia, mengenal Yesus pada waktu Yesus memecahkan roti. Amin saudara. Adam ketika makan buah pengetahuan, mereka mengenal dosa. Hari ini saudara makan tubuh dan darah Yesus, saudara mengenal yang namanya kebenaran. Siapkan hati kita, yang pertama kita angkat roti, kita akan doa bersama yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Mari bersama saya, dengan iman kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan, memberikan kami bersama keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib. Maka kami percaya, kami bersama keluarga tidak terkapar sakit. Kami bersyukur dari ujung kepala sampai telapak kaki diberkati sehat sempurna. Kami bersyukur segala kutuk penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Yang kedua kita angkat yaitu anggur. Kita akan doa bersama yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Dan mari bersama saya dengan iman kita katakan bersama.
Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darah Yesus, kami telah disucikan, kami telah dikuduskan, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan segala kutuk. Maka kami percaya keluarga kami keluarga yang kudus dan diberkati. Inilah darah Yesus Kristus yang menyucikan dan menguduskan agar kami bersama keluarga termeterai menjadi keluarga kerajaan Allah. Kami bersyukur oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kami percaya, kami imani, kami bersama keluarga, apapun sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, diberkati sehat sempurna. Kami bersyukur setiap organ-organ dalam tubuh kami, sel-sel dalam tubuh kami, peredaran darah dalam tubuh kami, semuanya sehat sempurna. Saluran pernafasan, saluran pencernaan, tulang-tulang, syaraf-syaraf, persendihan, semuanya sehat sempurna. Bahkan metabolisme di dalam tubuh kami boleh bekerja sehat dan sempurna. Doa kami, segala virus, kuman, bakteri yang merusak, mengganggu dalam tubuh kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus yang membalut menyembuhkan seluruh penyakitku. Jangan minum, saudara boleh doa di rumah masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada malam hari ini, kita percaya ketika kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan firman Tuhan katakan, minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Mari kembali bersama saya. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami menerima anugerah keselamatan menjadi warga surga. Kami bersyukur hidup kami diberkati di bumi seperti di surga, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur segala kutuk penyakit dan penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, kasih dan anugerah yang menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh beribadah pada malam hari ini semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, buat senior pastor Daniel Julian Laung, Kau berkati bersama keluarga, istri, anak, cucu, menantu mereka diberkati Tuhan, umur panjang, sehat sempurna terus berkati dalam kehidupan mereka. Pakai keluarga ini terus untuk melayani nama-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk hormat nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama para hamba Tuhan, pekerja dewasa, pekerja muda, semoga Kau berkati semua dalam perlindungan Tuhan. Doa kami, satukan hati kami terus untuk melayani-Mu di akhir zaman ini. Dengan apa kami balas kasih-Mu selain melayani-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap program gereja kami ke depan juga kami doa Tuhan, biarlah segala satunya Tuhan Engkau lancarkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja dimanapun berada Tuhan, satukan hati kami terus untuk melayani-Mu, karena kami adalah satu tubuh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, siap kami Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam melayani-Mu malam hari ini, kami percaya Tuhan, kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa buat pemerintahan kami, Indonesia diberkati, buat presiden bersama wakil presiden juga, seluruh staf jajaran Engkau berkati, berikan kesehatan Tuhan kepada kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dua bangsa negara kami Indonesia. Kami doa Tuhan, tutup bungkus bangsa ini sempurna dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan buat Sulawesi Utara diberkati, setiap kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa-desa, semoga Kau berkati semua dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan wabah COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan
Biarlah Engkau berikan terus Tuhan kekuatan mengharapan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berdampak, sehingga Tuhan yang positif, Tuhan kami berdoa mereka disembuhkan, mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ODP, PDP juga Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa tutup bungkus Tuhan Sulawesi Utara sempurna dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar juga Tuhan kami akan istirahat malam hari ini. Kami percaya kami terus dalam perlindungan Tuhan. Tuhan nyatakan sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh tidur dengan tidak kuasa apapun Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi. Dan besok pagi kami bangun juga. Kami percaya kami bangun yang diberkati Tuhan. Ibadah kami Tuhan malam hari ini, biarlah Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami rindu juga menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak dan Israel, berkat itu kami raih hanya dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah berkat ini kepada bangsa Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang memberkati kita, yang melindungi kita, yang mengurapi kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, dimanapun Tuhan kita Yesus berada, kita pun pasti berada. Yang diberkati, sama-sama yang di rumah kita katakan, amin. Kemuliaan bagi Tuhan.